Quattro Nation, kita bertemu kembali. Kali ini kita berada di pantai yang cukup nyaman bersama juga dengan kendaraan dari merek yang terkenal akan kenyamanannya, Citroen. Dan Citroen ini memang dia baru memutuskan untuk kembali ke Indonesia sekitar Oktober tahun 2022 dan baru jualan lagi di Indonesia di pertengahan 2023. Dan produk-produk mereka tuh biasanya khas, eksklusif, nyeni gitu, agak-agak nyentrik. Jadi memang nggak begitu memenuhi keinginan masyarakat Indonesia secara luas. Tapi ini berbeda. Dia ini adalah Citroen C3 Aircross. Ini baru saja diluncurkan kemarin dan mobil ini memenuhi salah satu keinginan masyarakat Indonesia, yaitu mobil yang muat banyak. Ya, karena meskipun ini adalah sebuah mobil yang cukup kecil, ini adalah sebuah SUV yang bisa muat 7 manusia. Ya, beneran. Mobil ini punya bangku 3 baris dan harganya itu di bawah seluruh pesaingnya. Ini betul-betul hebat sih, apalagi ini adalah mobil Prancis yang biasanya tuh kesannya tuh produk mahal gitu. Saya benar-benar penasaran akan mobil yang satu ini. Mari kita lihat, check it out. Nah, Quattro Nation, kali ini kita akan melihat si C3 Aircross ini dari bagian sampingnya dulu. Mobil ini memang kecil, panjangnya sekitar 4,3 meter, tapi dia kelihatan keker dan juga kelihatan imut di saat yang bersamaan. Ini adalah salah satu elemen desain yang unik khas Citroen. Rata-rata mobil-mobil mereka memang desainnya seperti itu, apalagi dia juga dilengkapi dengan warna two-tone seperti ini. Ini ada warna biru dan warna putih di sini. Nah, Citroen C3 Aircross ini dijual di Indonesia dengan pilihan 4 warna monoton, jadi yang tanpa two-tone, dan juga 6 warna two-tone. Itu pilihannya, kombinasi warnanya juga cukup lumayan banyak ya. Jadi ada 6 pilihan warna yang jenisnya tuh double kayak begini. Ini kelihatan lucu. Meskipun ini agak sedikit unik, dia ada kayak garis hitamnya di sini, dan bagian garis hitamnya ini pakai plastik di sini. Pakai plastik stiker malahan. Jadi kita kelihatan ya, ini ada bordernya di sini ya. Handle-nya sendiri dia pakai model, bukan yang model tarik ya. Tapi dia jadi kelihatan masuk ke desainnya gitu, bikin dia kelihatan cukup imut meskipun keker di saat yang bersamaan. Nah, untuk bannya sendiri dia menggunakan ukuran 215/60 R17. Velgnya 17 inci dengan rem cakram cuma ada di roda depan. Nah, memang di belakangnya masih tromol dan bannya ini mereknya CEAT, mungkin dibacanya CEAT gitu ya. Secura Drive. Saya baru pertama kali lihat merek ban ini. Mungkin ini ban dari India. Secara mobil ini diimpor utuh dari India. Dan mungkin beberapa di antara Anda berpikir, serius ini mobil kayak begini 3 baris bangkunya? Betul. Ayo kita lihat sini. Kita langsung buka aja bagasinya. Nah, itu dia. Sini. Bangkunya memang 3 baris dan dia punya legroom yang ukurannya cukup luas loh kalau kita lihat di sini ya. Dan bangkunya ini cukup unik karena bisa kita keluarkan dari mobilnya. Ya, ini bangkunya, ini seperti menggendong bayi ya gitu ya. Dan bangkunya ini cukup ringan. Dan pada saat Anda mengeluarkan bangkunya, misalnya Anda nggak butuh mobil yang 7-seater banget gitu ya, Anda bisa menyimpan bangku ini di tempat lain atau mungkin memeluknya dengan badan Anda karena ini enak banget dipeluk. Dan kalau misalnya kita ngelihat bagasinya setelah bangkunya dibuka, ini jadi luas banget. Jadi lebih luas lah gitu. Mungkin Anda akan kepikiran, nah mobil ini ban serepnya ada di mana ya? Ini kalau kayak begini nggak ada ban serep dong. Oh, tentu saja ada. Ban serepnya ada di bawah sini. Dia pakai ban serep yang juga bukan ban temporer, tapi dia ukurannya lebih kecil menggunakan velg kaleng. Ini kita masukin dulu si joknya yang enak banget buat dipeluk ini. Dan nginstall joknya cukup gampang loh. Sini. Mari. Cukup dipasang gini aja. Voila, langsung terinstall dengan rapih. Dan memang dia niat ya untuk sebuah mobil yang
Belakangnya ada bangku baris ketiga, sudah ada seat belt, dan bahkan ada slot USB 2 buah di sini. Jadi yang duduk di belakang sini bisa ngecas gadgetnya masing-masing, kiri dan kanan. Meskipun colokannya cuma ada di kanan, tapi ada 2 colokan, jadi bisa nggak rebutan gitu. Meskipun jendelanya kecil banget ini, jadi memang nggak begitu bisa melihat pemandangan kalau dari sini. Dan bahkan muka saya juga pasti nggak begitu kelihatan, tapi nggak masalah lah. Mungkin orang-orang yang duduk di bangku baris ketiga seperti ini bukan kasta tertinggi di rumah, tapi setidaknya jika Anda membutuhkan bangku tambahan, mobil ini bisa menyediakan. Hebat! Selanjutnya kita lihat bagian belakangnya. Garis-garis di sini ya, lampu belakangnya juga kelihatannya bentuknya keren, lucu gitu di sini. Dia juga punya kamera mundur dan juga sensornya ada 2 titik di belakang, cukup komplit. Dia ada rear defogger, antena shark fin, dan juga wiper belakang yang kecil banget ini. Jadi cuma bisa ngebersihin jendela seginian doang. Ya emang kecil sih, tapi nggak apa-apa. Toh jendelanya juga kecil. Quaternation. Kali ini kita akan lihat bagian depan dari si Citroen C3 Aircross ini. Nah, dia belum menggunakan logo Citroen yang terbaru ya kalau saya lihat ya. Dia bukan pakai logo yang bulat klasik itu, dia masih menggunakan logo yang lebih modern tapi lebih lama umurnya. Kalau kita lihat. Nah, kemudian grillnya juga menggunakan model bertingkat seperti halnya rata-rata Citroen zaman sekarang. Dia ada bagian atasnya di sini dengan jaring-jaringnya model kotak-kotak ini. Dia jadi kelihatan cukup garang gitu ya kalau kita lihat grillnya. Dan di bawahnya juga masih ada ventilasi-ventilasi kotak-kotak itu. Dia memang minim chrome. Chrome-nya juga cuma ada di bagian sini doang sama tipis di bagian logonya. Di bawah-bawahnya nggak ada, lebih ke aksen silver aja. Dia sudah dilengkapi dengan lampu yang bertingkat-tingkat ini ya. Kita lihat lampu utama di sini, lampu sen ada di sini, dan DRL-nya menyatukan keduanya. Ini DRL-nya ngelengkung di sini kalau kita lihat, dan dia juga sudah ada fog lamp. Fog lamp BTW sudah LED loh. Lampu utama meski belum proyektor juga sudah LED. Sayangnya lampu sennya belum LED. Meskipun lampu sen yang di spion ini sudah LED. Jadi karena agak sedikit nanggung, mungkin kapan-kapan Citroen Indonesia bisa mempertimbangkan hal ini untuk improvement produk berikutnya. Selanjutnya kita akan lihat intisari daripada si Citroen C3 Aircross ini. Inti utamanya mesinnya. Sebelumnya ini ada hal yang saya agak notice ini ya. Nah, logo Citroen ini kan bentuknya segitiga ya. Ini agak-agak mancung ke atas gini meskipun nggak runcing. Ini mau ngebuka kap mesin, tuasnya itu benar-benar ditaruh di sini. Jadi tangan kita ini nih kayak agak-agak kejepit gitu loh. Mungkin ada baiknya, seyogianya ini tuas diletakkan di sini atau di sini gitu. Jadi tangan kita tuh lebih enak. Tapi nggak apa-apa. Kita langsung buka aja. Kap mesinnya cukup berat. Dia sudah dicat warna bodi seluruhnya dan juga sudah ada peredam. Tapi pertama-tama hal yang akan Anda notice begitu Anda buka kap mesin ini adalah dia kan nggak ada hidrolik. Itu tongkat-tongkatannya di mana ya? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Karena sebenarnya lokasi tongkat-tongkatannya ada di situ. Kita akan langsung lihat. Nah, ini tongkat-tongkatannya cukup kecil. Kita cantolin di sini. Dan dia akan langsung menyangga kap mesin yang cukup berat ini. Nah, untuk di bagian mesinnya dia juga sudah dikasih cover. Dan covernya ini agak unik ya. Biasanya kan kalau cover mesin kan plastik. Atau mungkin lebih unik lagi kayak Volvo dia pakai karet. Tapi di Citroen ini dia plastik ditambah kayak semacam material kayak fabrik kasa gitu loh. Kayak material filter udara gitu. Meskipun ini keras ya. Ini bukan filter udara atau apapun itu. Cuma kayak kain aja gitu. Lucu sih. Tapi pasti ada manfaatnya. Kemudian mesinnya ini 1200 cc, 3 silinder turbo. Jadi memang dia masih menggunakan mesin turbo ya. Untuk mengangkat tenaga daripada si mesin 1200 cc ini. Tenaganya 110 PS dengan torsi 250 Nm. Tenaganya itu disalurkan ke 2 roda depan dengan menggunakan transmisi 6 speed automatic torque converter asli. Jadi ini adalah Matic asli, bukan Matic AMT yang di-convert dari manual, dan juga bukan Matic dual clutch yang reliability-nya agak-agak kurang jelas. Ini adalah Matic 6 speed asli, dan Matic-nya itu di-provide dari Aisin.
iSyn itu adalah yang membuat Matic Toyota. Dia sudah terkenal kehandalannya, jadi saya punya ekspektasi yang bagus untuk mobil ini soal kehandalan transmisinya. Ini Matic asli loh, bukan AMT, bukan DCT. Keren sih. Kita langsung tutup aja kap mesinnya. Quaternation. Kali ini kita berada di interior daripada Citroen C3 Aircross. Saya langsung duduk aja dulu ya, dan joknya kebetulan masih manual, tapi pengaturannya komplit. Ada pengaturan tinggi dan juga pengaturan recline, maju mundur tentu saja. Kita langsung duduk dulu. Disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Setirnya memang dia belum bisa teleskopik ya. Baru bisa tilt aja, kita kencangkan. Dan setirnya ini agak-agak imut gitu loh, mini-mini kecil gitu loh. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan lapisan kulit yang menggunakan jahitan asli. Tombol setirnya komplit, tapi dia belum ada cruise control. Nah, sekarang pertama saya punya pendapat yang cukup unik kalau saya ngeliat joknya ini. Jadi memang joknya ini memang bahannya cukup tebal, meskipun nggak empuk-empuk banget. Tapi kalau kita lihat di sini, joknya ini kan menggunakan bahan kulit sintetis. Dia ini menggunakan bahan kulit sintetis biasa. Tapi di bagian sini dia menggunakan bahan kulit sintetis yang cukup bagus. Kayak ada serat-seratnya gitu, walaupun ini kulit sintetis ya. Dan di sini, ini di bagian yang ada perforatednya ini, dia menggunakan bahan kulit asli. Dan di sininya dia pakai kulit sintetis lagi. Tapi di sininya dia pakai kulit asli lagi. Jadi memang kalau di brosur dia bisa aja menuliskan kalau mobil ini menggunakan bahan kulit. Karena ada bahan kulitnya di sini dan di sini. Sisanya kulit sintetis. Ini agak lucu sih sebetulnya peletakan bahan-bahan kulit sintetis dan aslinya ini. Kemudian warnanya juga ini triple tone, udah bukan two tone lagi. Ini kayak warna hijau gini, lalu juga kemudian di sini warna hijau muda dan di sini warna black yang lebih ke arah abu-abu sebetulnya. Kemudian kita langsung lihat dari bagian interiornya ini, rem parkir masih manual, transmisi otomatiknya, lalu juga dia punya 2 buah cup holder di bagian sini. Dia ada tempat penyimpanan di sini dan tempat penyimpanan di glove box depan ini. Ini kelihatannya kayak nggak ada tempat penyimpanan apa-apa ya. Ini kayak kecil banget, tapi kalau kita lihat ke dalamnya, nah ini dalam banget ini. Ini masuk sampai ke dalam bisa. Dan di sini juga ada tempat kayak misalnya Anda mau naruh pulpen, itu bisa. Kemudian ventilasi AC-nya. Ventilasi AC-nya bentuknya nyentrik, nyeni gitu, unik. Kalau kita lihat di sini. Dan bahan dashboardnya memang semuanya plastik. Di mobil ini hampir semuanya plastik kecuali kalau kita lihat dari door trim. Di bagian sininya dia ada kayak bahan-bahan denim gitu dan ini bikin dia kelihatan lebih berkelas gitu loh. Kayak yang ada di Peugeot gitu, lebih kelihatan mahal. Dan memang wajar karena Citroen ini juga ingin menekankan adanya interior yang nyentrik, nyeni dan berkualitas meskipun materialnya rata-rata masih plastik keras di sini. Terutama juga di setirnya ini bahan kulitnya halus loh. Kemudian AC-nya belum otomatis, dia juga masih putaran kompor seperti biasa, tapi dia ada heater dan pengaturan arahnya komplit. Dia juga sudah ada slot USB di sini, lampu hazard dan juga slot 12 volt kalau Anda mau ngecas. Tentunya beli adaptor sendiri ya. Dan head unitnya, ini adalah sistem infotainmentnya sudah terintegrasi 10 inch, dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi memang sudah cukup komplit untuk konektivitas modernnya. Dia sudah dilengkapi dengan tweeter, lokasinya di sini, dan speaker. Jadi mobil ini punya 4 speaker dan 2 buah tweeter. Untuk fitur keamanannya sendiri, dia punya 2 buah airbag, cuma di kiri dan di driver saja. Sementara di bagian sini, kita bisa lihat ya, dia sudah memiliki speedometer TFT full LCD. Jadi semuanya langsung dari layar. Ini kalau kita lihat, pengaturannya juga cukup komplit. Untuk menunya kita bisa mengatur seluruhnya. Kita ada vehicle setting, user setting. Juga untuk maintenance-nya, bahkan kita bisa mengatur brightness, temanya bisa kita atur di sini. Mau yang warna kaki atau warna black untuk speedometernya kita bisa mengaturnya. Lalu juga kemudian unit selection-nya, misalnya kita mau pakai meter atau mau pakai feet, itu juga bisa pakai dari sini. Language selection-nya juga cukup komplit ya. Kita bisa mengatur bahasa yang mau kita gunakan di
mobil ini. Misalnya contohnya kita mau ganti jadi bahasa Brazil, Portugis itu bisa. Atau mau langsung ke bahasa yang lokal yang kita semua tahu, bahasa Indonesia bisa, bahasa Malaysia bisa, bahasa Turki juga ada. Meskipun sayangnya di sini tidak ada bahasa Cina atau bahasa Jepang ya, tapi bahasa Arab ada. Kemudian dia sudah ada kontrol untuk Bluetooth telefoninya dan juga untuk voice controlnya ada di sini. Spionnya di bagian tengah dia masih day night view biasa. Dan untuk si sun visor yang ada cerminnya cuma yang di bagian passenger sebelah kiri aja. Karena kalau untuk yang kita driver kalau mau ngaca itu di sini. Di sini tidak ada. Kemudian ada salah satu gimmick yang saya temukan cukup menarik ya untuk mobil ini. Pertama, si driver punya armrest yang cukup tebal loh ini. Ini tebal dan sangat mensupport sikut Anda, jadi sikut Anda akan sangat nyaman. Tapi ada salah satu gimmick yang lebih menarik lagi. Nah, mobil ini di kelasnya rata-rata jendela yang otomatis itu paling cuma driver doang. Tentu saja mobil ini di bagian sisi driver jendelanya juga sudah otomatis. Tapi untuk di sisi passenger, coba lihat. Nah, jendelanya juga sudah otomatis untuk di sisi passenger. Jadi mobil ini keempat jendelanya itu sudah all auto, otomatis. Cuma memang untuk naikinnya kita masih harus mencet ya. Jadi memang dia hanya all auto down saja, nggak all auto up. Jadi tetap saja itu cukup membantu dan ini adalah gimmick yang cukup mewah bisa saya bilang untuk mobil di kelasnya. Quattronesian. Kali ini kita berada di baris kedua daripada si Citroen C3 Aircross. Joknya sendiri masih sama seperti di depan materialnya kalau saya lihat ya. Kulit sintetis, ada kulitnya sedikit di sini dan di sini, sisanya kulit sintetis. Dan sekarang kita langsung duduk aja. Dan menutup pintu. Kesan pertama yang saya rasakan langsung adalah joknya ini cukup menyangga paha saya dengan cukup baik ya. Jadi nggak terlalu manjang gitu, ini masih cukup enak karena dia ada undakannya di sini. Cuma memang joknya ini, kalau kita tarik tuas ini untuk menegakkan dan merebahkan, ini dia udah nggak bisa lebih rebah lagi sayangnya gitu. Kalau dia bisa dibuat lebih rebah lagi mungkin akan sedikit lebih relax. Kita punya seat back pocket di belakang, punya 2 buah slot USB. Jadi kalau misalnya ada 2 orang yang duduk di belakang, tidak perlu rebut-rebutan slot casan. Dan nggak perlu bawa adaptor. Tapi memang untuk yang penumpang duduk di tengah, mungkin Anda bisa bawa power bank sendiri. Kemudian kita dimanjakan dengan adanya ventilasi rear air circulator di belakang sini. Yang gunanya adalah untuk menghisap udara AC dari depan dan diterjemahkan menjadi lebih dingin lagi di bagian belakang. Ada 3 level, kita bisa atur knopnya di sini. Dan knopnya ini kalau diputar cukup halus sih, cukup lembut pemutarannya gitu. Lampu kabinnya masih halogen dan jok belakang ini dia nggak punya armrest di sini ya. Walaupun kalau kita ngadep ke belakang sini, kita bisa langsung melihat pemandangan daripada jok baris ketiganya yang ukurannya cukup kecil dan saya cukup penasaran sih kira-kira duduk di belakang ini seperti apa. Jadi saya akan langsung ke belakang aja sekarang. Pertama kita harus melipat jok tengah ini. Cuma sayangnya jok ini hanya bisa sampai sini saja. Dia nggak bisa diputar balik lagi ke depan untuk akses ke belakangnya. Kita langsung masuk aja ke dalam sini. Ruang kakinya cukup luas. Tapi paha saya benar-benar tidak istirahat di sini. Jadi paha saya tuh hampir tidak menduduki jok. Hanya bagian dasar saya aja yang menduduki joknya. Jok ini memang jauh lebih cocok untuk anak-anak sih sebetulnya. Dan headroomnya mentok. Buat orang yang tingginya 181 cm seperti saya. Aduh. Headroomnya mentok dan kalau dipaksakan ini sama sekali tidak cocok untuk orang yang tingginya 181 cm. Lebih cocok untuk Anda yang memiliki anak kecil, balita atau batita duduk di belakang sini. Atau orang yang sedang Anda ingin hukum di rumah Anda, bisa Anda suruh paksa duduk di sini.
Ah, tapi kalau misalnya Anda mau cukup rileks di bagian belakang ini sebetulnya bisa. Tentunya saat mobil ini tidak sedang berjalan, ini posisi seperti ini cukup rileks dan saya masih bisa nyender sih sebetulnya gini. Tentunya harus seperti ini duduknya kalau mau nyaman, dan kalau misalnya dalam perjalanan ini nggak begitu safety sih. Tapi tentu saja sudah ada seat belt dan ada slot USB 2 buah di sebelah kanan sini, ada cup holder juga dan juga ada cantelan. Di sini ada tulisan maksimal 3 kg, misalnya Anda mau nyantelin bungkus mie ayam di sini bisa gitu kan. Dan jendelanya juga seperti yang sudah saya bilang tadi kecil sekali gitu. Bahkan ukuran HP aja HP aja lebih gede daripada jendela ini. Jadi ya jok baris ketiga dan ruangan baris ketiga ini memang tidak begitu luas. Bukan tidak begitu luas, emang kecil sebetulnya. Nah, Quaternation. Kali ini kita sudah melihat si Citroen C3 Aircross ini ya, dari segi eksteriornya yang keker tapi imut, khasnya Citroen, lalu juga kemudian dengan interiornya yang memberikan value yang cukup menarik, dan juga sebetulnya meskipun jok ini agak tegak, saya suka sekali loh melukitnya karena bahannya enak dipegang, lembut, dan materialnya cukup berkualitas, nggak murahan, walaupun rata-rata sintetik gitu. Dan sekarang kita akan bahas harganya. Nah, harganya ini cukup menarik nih, karena mobil yang kualitasnya cukup bagus ini, dia dibanderol dengan harga 286 juta rupiah on the road Jakarta. Nah, kita lihat pesaingnya dulu, Honda BR-V, Toyota Rush, itu harganya di atas dia. Toyota Rush termurah harganya 292 jutaan. Honda BR-V termurah itu sudah mau 300-an. Sementara mobil ini harganya 286 juta paling murah untuk yang tipe single tone. Sedangkan untuk yang dual tone, yang dua warna atas bawah seperti mobil yang ini, harganya 294 jutaan. Ya sedikit 2 juta lebih mahal dari Toyota Rush termurah. Tapi ya value for money-nya masih lebih bagus. Kualitasnya juga lebih bagus, kayak dari joknya gitu ya. Dan juga desainnya lebih unik, konektivitas fiturnya lebih modern, bahkan speedometernya juga sudah full TFT. Dia juga sudah ada transmisi otomatis 6 speed dilengkapi dengan mode manual. Beda sama semua rival-rivalnya itu yang pada pakai CVT otomatis biasa gitu ya. Jadi value for money-nya cukup bagus sih, dan saya rasa saya penasaran gimana caranya kita bisa merasakan mobil ini. Dan oke, gimana kalau kita cobain aja si Citroen C3 Aircross ini langsung. Nah, Quaternation, kali ini saya sudah berada di balik kemudi Citroen C3 Aircross. Dan mobil ini kuncinya seperti ini, masih menggunakan kunci manual, meskipun untuk lock unlock tombolnya itu sudah terintegrasi. Kita langsung colok saja kunci ini, masih tradisional, belum keyless, cuma nggak apa-apa. Mobil ini masih punya banyak gimmick-gimmick yang mungkin lebih berharga dibandingkan dengan sekadar keyless. Dan mobil ini cukup unik, kita harus nginjek rem dulu baru muter kuncinya. Dan dia akan langsung menyala. Memang salah satu yang saya rasakan pertama saat menyalakan mobilnya, dia langsung kerasa ada getaran 3 silindernya sedikit. Tapi setelah itu nggak kerasa ada getaran khas 3 silindernya lagi. Untuk sekadar mengingatkan Anda kalau mobil ini sebetulnya mesinnya hanya 3 silinder. Dan mesin 3 silinder itu memiliki visual identik dengan rasa geter-geter. Tapi getaran di mobil ini masih cukup halus. Bahkan beberapa mobil 4 silinder mungkin tidak sehalus ini. Kemudian kita langsung masukkan saja transmisinya ke D. Dan langsung jalan. Impresi pertama yang saya rasakan, mobil ini memang turbonya nggak langsung nge-spool ya. Jadi di RPM bawah, sekitar mepet-mepet 2000 RPM, itu rasa turbonya tuh belum kerasa. Begitu udah ngelewatin 2000 RPM-an gitu, begitu udah naik gigi, dia akan langsung kerasa lah gitu. Hasil spooling turbonya, tenaganya langsung sedikit ngangkat gitu. Dan dengan mesin 1200 cc turbo ini, kita punya tenaga 110 PS yang didapatkan di sekitar maksimum RPM 5500. Nah,
Memang awal-awalnya mobil ini tidak begitu kencang. Setidaknya sampai kita naikkan kecepatannya ke sekitar 40-50 km per jam, mobil ini langsung berasa gitu loh. Rasanya ngegasnya cukup ringan dan juga dia glidingnya itu juga cukup jauh. Jadi ini akan membantu konsumsi BBM Anda. Jadi karakter mesinnya kurang lebih seperti itu. Turbo lag-nya ada, tapi tidak begitu signifikan banget sih sebetulnya. Kemudian handling mobil ini untuk mobil yang cukup kecil ini cukup baik sebetulnya. Dia juga punya radius putar sekitar 5,4 meter. Untuk mobil sekecil ini cukup baik. Dan dia setirnya juga cukup ringan. Ya, setirnya masih menggunakan electronic power steering. Dia kalau di kecepatan-kecepatan rendah itu, ini mobil kayak berasa ringan banget setirnya. Agak-agak kayak bom-bom car gitu. Agak sedikit hilang koneksi dari jalan kalau misalnya lagi kecepatan sangat rendah. Tapi kalau misalnya kita kecepatannya naik dari 20 ke 40 lalu ke 60, rasa berat setirnya itu akan langsung berasa beda. Jadi agak-agak sedikit kayak mobil yang berbeda gitu. Rasa setir yang meningkat beratnya secara gradual ini cukup saya sukai sih sebetulnya. Ini meningkatkan akurasi daripada handling si Citroen C3 Aircross ini. Dan ini sangat saya sukai sekali. Karena kenapa? Setir itu adalah elemen utama daripada kendaraan selain mesin, yang tentu saja akan Anda pegang, akan Anda rasakan, dan bagaimana Anda menakodai kendaraan ini. Jadi kalau dia memiliki setir yang cukup direct, apalagi untuk di kelasnya ini ya, ini akan menjadi value yang sangat bagus untuk si Citroen C3 Aircross ini. Mantap. Kemudian peredaman kabinnya. Kalau misalnya kita coba ngegas sampai ke kecepatan 70, 80 seperti ini ya, suara ban di bawah itu nggak begitu kedengeran banget, tapi suara jalannya masih kedengeran. Jadi bagian bawah spakbor mobil ini sudah dilengkapi dengan peredam. Mobil ini juga memiliki beberapa peredam tambahan di beberapa poin bodinya untuk meningkatkan NVH di dalam mobil ini. Tapi memang suara mesin 3 silindernya itu akan sayup-sayup sedikit kedengeran gitu loh. Kita tidak bisa memungkiri kalau ini adalah sebuah mobil 3 silinder. Jadi sekedap-kedapnya mobil ini, suara ban di bawah juga agak-agak cukup teredam, meskipun nggak begitu impresif banget ya. Tapi dia juga masih sangat memadai lah, apalagi untuk kelas L SUV rata-rata mobilnya tidak begitu dibuat dengan baik. Tapi di mobil ini semuanya dibuat dengan cukup baik, apalagi dengan harga 286 juta. Ini keren sih sebetulnya. Salah satu yang saya cukup penasaran daripada mobil ini adalah bagaimana mobil ini melewati obstacle. Dan Citroen adalah mobil yang sangat mengedepankan kenyamanan. Nah, Citroen ini, si C3 Aircross ini, dia memiliki racikan unik untuk suspensinya. Dan saya cukup penasaran bagaimana rasa berkendaranya dia apabila kita melewati obstacle-obstacle tersebut. Maka, ayo kita langsung rasakan saja. Nah, Quattronation, salah satu ciri khas daripada si Citroen C3 Aircross ini, dan juga rata-rata mobil merek Citroen lainnya, itu adalah racikan suspensinya yang unik. Tentu saja Citroen itu sangat identik dengan yang namanya kenyamanan. Tadi kita juga sudah mencoba mobil ini di jalanan yang full aspal, lurus, halus, tanpa obstacle. Dan sekarang kita akan coba mobil ini coba kita lihat itu ada semacam gundukan-gundukan polisi tidur yang sudah dibuat agak zolim ya. Kita akan langsung mencobanya. Kita akan langsung merasakan karakternya gimana nih. Waduh. Jadi ada salah satu hal yang menurut saya cukup unik ya yang saya temukan. Dia bantingannya
cukup kalem gitu dalam menghadapi halang rintang yang cukup zolim seperti tadi itu. Saya merasa mobil ini bisa memberikan peredaman suspensi yang cukup berbeda dibandingkan dengan mobil-mobil lain di kelasnya. Masalahnya mobil ini sekelas dengan Honda BR-V dan Toyota Rush yang dalam peredaman suspensinya itu karakternya jauh di bawah tadi itu. Jadinya mobil ini bisa dibilang yang paling nyaman di kelasnya dalam upayanya untuk melewati jalan-jalan rusak. Dan ini merupakan salah satu hal yang sulit untuk bisa Anda dapatkan dari pesaing-pesaingnya. Sehingga menjadi value point yang sangat bagus daripada si Citroen C3 Aircross ini. Hebat. Salah satu fitur yang ada di Citroen C3 Aircross ini adalah hill hold control. Misalnya kita lihat ada semacam obstacle yang cukup miring di situ ya. Kita akan langsung nanjak. Dan kita ngerem di sini. Voila! Mobil ini bisa menahan dirinya di tanjakan. Meskipun hanya beberapa detik, itu akan sangat membantu Anda. Misalnya Anda naik ke parkiran mobil yang muter-muter, curam gitu ya. Nggak berujung, tiba-tiba ada mobil di tengah-tengahnya, kan nggak enak banget tuh. Tapi kalau ada fitur seperti hill hold control itu akan sangat membantu Anda. Quadranesian, baru saja kita mencoba si Citroen C3 Aircross ini, dan salah satu hal yang tidak bisa saya pungkiri adalah rasa berkendaranya sangat nyaman. Makanya si Citroen berani bilang, ini mobil yang terbaik di kelasnya untuk urusan kenyamanan. Apalagi di kelas LSUV, dibandingin sama si Toyota Rush atau Honda BR-V, secara bandingan suspensi, mobil ini juaranya. Tapi memang mobil ini memiliki beberapa kelemahan, seperti memang kuncinya masih pakai kunci colok, dia juga AC-nya belum auto, masih AC jadul, puter-puteran gitu ya. Mobil ini bisa dibilang punya value for money yang cukup baik, tapi juga punya kelemahan yang cukup wajar. Tapi kembali lagi, harganya yang paling murah di kelasnya 286 juta, dan ini bukan mobil Jepang reguler yang biasa Anda lihat di jalan. Ini mobil Eropa, merek Prancis yang biasanya identik dengan nyeni, kualitas, kemewahan, dan eksklusivitas yang berbeda. Meskipun memang untuk after sales-nya belum seluas merek-merek Jepang, tapi Citroen terus berusaha untuk membenahi diri dan meningkatkan after sales mereka. Apalagi didukung dengan Indomobil Group yang punya jaringan after sales cukup luas di Indonesia. Jadi memang terutama bagi Anda yang tinggalnya di kota-kota besar seperti Jabodetabek, mobil ini bisa jadi pilihan yang sangat amat menarik. Apalagi juga misalnya untuk commute keliling perkotaan gitu ya, untuk Anda kerja sehari-hari, mobil ini sangat amat cocok dan juga sangat menarik untuk dibeli. Sisanya kembali kepada pilihan Anda. Tapi ya buat saya, mobil ini patut untuk dipertimbangkan. Oke, jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentarlah seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Mobil Perancis. Jadi kita harus nyebutnya kalau goodbye itu au revoir. Dah.